Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Nuriskiana dengan NIM 601250222. Saya Fatia Rizky dengan NIM 601-25031. Saya Muhammad Harun Maram dengan NIM 60125019. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar struct dalam C++. Jadi materi itu cukup simpel tapi penting banget karena struct itu sering kita pakai dalam mengelompokkan data yang berbeda-beda tapi dalam satu wadah. Nah, di video kali ini kita akan bahas mulai dari apa itu struct, cara deklarasinya itu gimana, terus cara ngisi datanya itu gimana sampai penggunaannya di array. Oke. Jadi pastikan kalian semua simak video ini sampai akhir ya, teman-teman. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu struct. Struct itu adalah tipe data bentukan di C++ yang memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa data yang berbeda dalam satu wadah. Jadi kalau biasanya kita pakai int, string, atau float, nah dalam struct ini kita bisa menggabungkan tipe data tersebut dalam satu paket. Ibaratnya itu seperti formulir yang punya banyak kolom. Misalnya formulir mahasiswa. Di dalam formulir tersebut pasti ada nama, ada NIM, ada umur, dan ada IPK dalam satu paket. Daripada kita bikin variabel yang terpisah, kita bisa masukin semuanya dalam satu struct. Struct ini membuat data yang saling berkaitan menjadi lebih rapi dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya, kenapa struct itu penting? Karena kita membutuhkan banyak jenis data yang saling berhubungan. Terus yang kedua ada membuat data menjadi lebih rapi daripada membuat banyak variabel yang terpisah. Terus yang ketiga ada mempermudah pengolahan data. Terus yang keempat, dasar untuk struktur data yang lebih kompleks seperti linked list, tree, dan graph. Dan selanjutnya ada digunakan bersama pointer agar lebih efisien. Jadi, walaupun sederhana, struct itu fondasi dari banyak materi lanjutan. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan struct dan array itu? Nah, di array sendiri itu hanya bisa menyimpan banyak data, tapi datanya itu harus sama. Misalnya kalau ada array integer, ya isinya hanya angka. Sedangkan struct bisa menyimpan berbagai data dengan tipe yang berbeda dalam satu wadah. Misalnya ada satu struct bisa ada nama, misalnya nama atau string, terus umur, int, nah dan nilai atau float sekaligus. Jadi array itu sederhana dan seragam, tapi struct itu kompleks namun fleksibel. Cara deklarasi struct. Deklarasi struct adalah proses mendefinisikan blueprint atau template dari struktur data yang kita buat. Ini seperti membuat formulir kosong yang siap diisi. Kita baru membuat tipe datanya saja dan belum ada nilainya. Seperti di sini sintaks dasar yaitu struct berubah kodenya, nama structnya itu buat nama variabel structnya itu. Kita tulis tipe datanya dulu, baru nama variabelnya. Contoh nyatanya seperti ini. Ada include yearstream, lalu disambi using namespace std biar efisien. Struct, lalu nama structnya itu adalah mahasiswa. Tipe datanya string, dan nama variabelnya adalah nama dan seterusnya. Aturan penulisan struct yaitu ada 4. 1. Kata kunci struct diikuti nama struct. Nama struct menggunakan Pascal case. Disarankan seperti ini. Nomor 3. Anggota struct ditulis dalam blok kurung berawal. 4. Diakhiri dengan titik koma. Ini wajib ya teman-teman. Lalu apa itu Pascal case? Pascal case adalah konvensi penamaan di mana setiap kata dalam frasa digabungkan tanpa spasi dan huruf pertama setiap kata termasuk kata pertama ditulis dengan huruf kapital. Seperti di sini tertulis Pascal case yaitu P-nya besar, C-nya juga besar. Inisialisasi struct ada 3 yaitu inisialisasi langsung, inisialisasi per anggota, dan inisialisasi sebagian anggota. Apa itu inisialisasi langsung? Yaitu inisialisasi langsung adalah cara mengisi nilai struct langsung semuanya sekaligus
saat variabel struct itu dibuat. Jadi seperti terlihat di sini mahasiswa, yaitu struknya mahasiswa MAS, semuanya itu ditaruh di dalam kurung kurawal. Seperti di sini namanya nama Ana, umurnya 18, IPK-nya 3,92, semuanya ditulis dalam satu kurawal. Lalu inisialisasi peranggota yaitu inisialisasi yang caranya itu mengisi nilai struk satu per satu setelah struknya itu dibuat. Jadi inisialisasinya itu satu per satu. Namanya ditulis dalam satu struk yang berbeda yaitu Marom, umurnya 19, IPK-nya 3,95, semuanya ditulis secara satu persatu dan tidak dalam kurung kurawal. Yang ketiga yaitu inisialisasi sebagian anggota, yang dimana inisialisasi ini hanya mengetik sebagian anggota saja. Seperti terlihat di sini, struknya mahasiswa MAS sama dengan dalam kurung kurawal hanya ditulis nama dan umurnya saja. IPK-nya tidak ditulis, sehingga otomatis nilainya menjadi 0. Kemudian selanjutnya, akses anggota Struct. Nah, pada slide ini kita menjelaskan cara mengakses isi Struct menggunakan operator titik atau disebut dengan dot yang berfungsi menghubungkan variabel Struct dengan anggota yang ingin diakses. Nah, di sini sintaks akses anggotanya variabel Struct dot nama anggota. Jadi di slide ini kita belajar cara mengambil atau menggunakan data yang ada di dalam Struct. Kalau kita sudah membuat Struct misalnya mahasiswa M1, maka setiap kolom seperti nama, umur, atau IPK bisa dipanggil dengan M1.nama, M1.umur, M1.IPK. Itu contohnya. Jadi titik itu ibaratnya seperti membuka laci tertentu dari sebuah lemari data. Selanjutnya, array of struct. Jadi, array of struct adalah penggunaan array yang setiap elemennya adalah sebuah struct. Ini memungkinkan kita menyimpan banyak data struct dalam satu variabel array, seperti daftar mahasiswa, daftar buku, dan lain-lain. Di sini sintaks dasarnya nama struct, nama array, diberi kurung kurawal, di dalamnya ada tulisan ukuran, kemudian diberi titik koma. Jadi dijelaskan bahwa struct bisa dibuat banyak sekaligus dalam bentuk array. Misalnya kita punya banyak data mahasiswa, bukan hanya satu orang. Daripada membuat variabel seperti ini, kita cukup membuat satu array saja, seperti contoh di sini. Artinya kita cukup membuat satu array di sini. Artinya kita punya 3 mahasiswa dalam satu variabel. Strukturnya sama seperti array biasa, tapi isinya adalah struct, bukan hanya angka atau string biasa. Kemudian di slide ini ada contoh program array of struct. Nah, di bagian include iostream sampai using namespace std ini, di bagian satu ini merupakan bagian library, yang dimana include iostream itu dipakai untuk cout, yaitu menampilkan outputnya. Kemudian di bagian include string agar kita bisa memakai tipe data string di struct. Kemudian using namespace std itu tujuannya agar kita tidak perlu menulis std berulang kali, atau agar kita tidak perlu menulis std setiap kali memakai cout atau string. Kemudian di bagian ini itu membuat struct mahasiswa. Jadi struct ini seperti template untuk data mahasiswa. Di dalamnya ada 3 kolom atau anggota. Yang pertama itu ada name, yang kedua itu ada nama atau string, yang ketiga IPK dengan tipe data float. Struct ini nanti akan dipakai sebagai tipe data untuk membuat banyak mahasiswa dalam array. Kemudian di bagian ketiga yaitu membuat array of struct. Nah, pada penjelasan ini
ada mahasiswa MHS 5. Ini merupakan membuat array berisi 5 mahasiswa. Jadi setiap elemen array berisi data satu mahasiswa lengkap yang terdiri dari NIM, nama, dan IPK. Ini namanya inisialisasi langsung karena data dimasukkan langsung dengan penuh. Di sini di bagian ini merupakan indeks ke 0, MHS indeks ke 0. Kemudian di bagian sini mahasiswa dengan indeks pertama, di bagian sini MHS indeks kedua, di bagian ini MHS indeks ketiga, dan di bagian ini MHS indeks keempat. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung total IPK. Di bagian menghitung total IPK ini total IPK sama dengan 0, yaitu tempat menampung jumlah IPK semua mahasiswa. Di sini for INTI sama dengan 0, titik koma, I kurang dari 5, titik koma, I plus plus, yang artinya menambahkan IPK setiap mahasiswa ke total. Selanjutnya yaitu menghitung rata-rata IPK dengan plot rata-rata sama dengan total IPK dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena di sini ada 5 mahasiswa, ada Andi, Yudi, Citra, Dewi, dan Eka. Outputnya yaitu rata-rata IPK sama dengan 3,71. Bergantung pembulatan, biasanya hasil tampilan sekitar 3,71 karena data di slide ini bisa sedikit berbeda atau dibulatkan. Nah, di bagian out rata-rata IPK ini menampilkan hasil akhir dari rata-rata IPK ke layar dan akan menghasilkan output rata-rata IPK sama dengan 3,71 dari hasil penjumlahan pada yang ada di sini. Jadi, dari materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa struct adalah wadah data yang berisi berbagai tipe data. Struct membuat data menjadi lebih rapi dan terstruktur. Ada deklarasi struct, lalu membuat variabel struct. Inisialisasinya itu terdapat 3. Bisa inisialisasi langsung, inisialisasi per anggota, atau inisialisasi sebagian anggota. Nah, kemudian struct sendiri itu bisa digabung dengan array dan pointer. Digunakan untuk struktur data yang lebih kompleks. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.